Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Angin sore itu berhembus pelan, membelai pucuk-pucuk padi yang sudah mulai menguning. Di hamparan sawah desa Pagerwangi, warna hijau dan kuning berpadu dalam lukisan alam yang menyejukkan mata. Namun di balik keindahan itu, tersimpan ketegangan yang hanya dimengerti oleh para petani yang menggantungkan seluruh hidup mereka pada hasil panen. Di tengah hamparan itu, Ratno berdiri tegak, kedua tangannya bertumpu pada batang cangkul. Peluh menetes dari dahinya, membasahi kerah kaos lusuh yang sudah memudar warnanya. Ratno adalah pemuda desa biasa. Usianya baru menginjak 25 tahun, tetapi garis keras sudah membentuk wajahnya. Tanda kerja keras sejak kecil, membanting tulang di sawah peninggalan orang tuanya. Sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, Ratno sendirian mengurus ladang kecil itu, berusaha mempertahankan satu-satunya warisan keluarganya. Masa panen selalu menjadi waktu paling sibuk di Pagerwangi. Setiap rumah penuh dengan suara-suara riang. Anak-anak membantu membersihkan lumbung, para ibu menyiapkan nasi liwet untuk para buruh tani, dan para lelaki sibuk menajamkan sabit-sabit tua mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, bayang-bayang kecemasan juga menggantung. Musim panen berarti hama. Dan bukan hanya hama biasa seperti belalang atau wereng. Yang paling ditakuti oleh semua petani di Pagerwangi adalah serangan babi hutan. Gerombolan babi hutan dari lereng gunung kerap turun saat malam hari, mengobrak-abrik sawah, menginjak-injak padi, menghancurkan hasil kerja berbulan-bulan dalam satu malam. Mereka tidak datang sendirian. Biasanya 1-2 ekor diikuti gerombolan lain, dan sebelum sempat diusir, ladang sudah habis. Sore itu, Ratno duduk di dangau kecil di tepi sawahnya. Ia mengunyah tembakau pelan sambil memandangi ladangnya yang luas. Hati kecilnya dipenuhi harap, semoga tahun ini panennya berhasil, semoga ia bisa menjual hasil padinya dengan harga baik. Semoga ia bisa memperbaiki rumah kecilnya yang mulai bocor di sana-sini. Namun, kekhawatiran tentang babi hutan mengusik pikirannya. Malam ini, ia bertekad untuk berjaga di ladang. Ia sudah menyiapkan obor, tongkat kayu besar, dan kentongan bambu yang biasa digunakan untuk mengusir hewan liar. Kalau babi datang, aku akan gebuk keras-keras. Gumamnya sambil tersenyum getir. Di sebelahnya, seikat tali rafia berisi petasan kecil sudah ia siapkan juga. Menurut cerita orang tua di desanya, suara petasan bisa menakuti babi hutan. Sebelum pulang sebentar ke rumah untuk makan malam, Ratno sempat mampir ke warung kopi di ujung desa. Di sana, beberapa lelaki tua tengah duduk melingkar, menyeruput kopi panas dan bermain domino. Begitu melihat Ratno membawa obor dan tongkat, Pak Tarto, lelaki tua yang dikenal sebagai orang paling sepuh di Pagerwangi, mengerutkan kening. Mau ronda di sawah? No? Iya, Pak Tarto. Takut babi turun malam ini. Pak Tarto mendekat. Suaranya dipelankan. Malam ini malam Jumat Kliwon. Nomor. Hati-hati. Ratno tertawa kecil, berusaha meredakan ketegangan. Ah, cuma malam biasa, Pak. Takut babi. Bukan setan. Pak Tarto menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca seperti ada bayangan masa lalu yang kelam. Bukan hanya babi. Di malam Jumat Kliwon, batas antara dunia kita dan dunia, mereka, tipis. Nomor. Jangan sombong di ladang. Jangan berbicara sembarangan. Jangan mengejek apapun yang kau lihat. Kata-kata itu menempel di kepala Ratno, meski ia berusaha mengabaikannya. Malam itu, langit tampak bersih tanpa awan. Ribuan bintang bertebaran, dan bulan separuh menggantung pucat di langit. Ratno kembali ke sawahnya, membawa obor yang berkedip-kedip tertiup angin malam. Ia menancapkan obor di tengah ladang, dekat dangau kecilnya. Suara jangkrik dan katak bersahutan dari segala arah. Sesekali terdengar suara burung hantu dari hutan kecil di pinggiran desa. Ratno duduk di dangau, memeluk lutut, matanya awas menatap hamparan padi. Angin malam mengibaskan daun-daun padi,
menciptakan suara bisik-bisik yang mengisi keheningan. Ia memukul kentongan sekali. Suara bambu bergema pelan di udara malam. Bismillah, bisiknya dalam hati. Ia siap berjaga, siap melawan babi hutan, siap melindungi hasil kerja kerasnya. Namun apa yang tidak ia tahu, malam ini bukan hanya babi hutan yang akan datang. Obor yang ditancapkan Ratno perlahan mulai meredup. Nyala apinya meliuk-liuk ditiup angin malam yang makin menusuk tulang. Hening pekat menggantung di udara. Hanya sesekali diselingi bunyi kentongan yang dipukul Ratno setiap setengah jam untuk menunjukkan bahwa ia berjaga. Di dalam dangau kecil, Ratno duduk bersandar. Matanya mulai berat. 2 jam sudah berlalu sejak ia mulai berjaga. Tak ada tanda-tanda gerombolan babi hutan. Tak ada suara gaduh dari rerumputan. Hanya suara jangkrik yang monoton, dan sesekali angin mendesir di antara batang-batang padi. Mungkin malam ini aman, pikir Ratno sambil menguap lebar. Namun, baru saja ia hendak memejamkan mata sejenak, sesuatu di ujung matanya bergerak. Ia refleks menoleh. Di seberang petak sawah, sekitar 100 meter dari dangau tempat ia berjaga, berdiri sebuah orang-orangan sawah. Pakainya dari karung goni compang-camping. Kepalanya terbuat dari tempurung kelapa dengan 2 lubang menyerupai mata. Ratno tahu benar ia sendiri yang memasang orang-orangan itu 2 minggu lalu untuk menakuti burung. Tapi malam ini, orang-orangan itu tampak bergerak. Awalnya perlahan, seolah tertiup angin, kepala tempurungnya sedikit bergoyang ke kiri. Ratno menyipitkan mata, mencoba menghalau kantuk. Angin memang berhembus. Tapi arah gerakan orang-orangan itu tidak sejalan dengan arah angin. Padi di sekitarnya bergoyang ke kanan. Tapi kepala orang-orangan itu bergoyang ke kiri. Kemudian menoleh. Ratno bangkit berdiri. Matanya membelalak. Kini, tubuh orang-orangan itu bergeser ke depan. Perlahan, seperti seseorang yang melangkah di antara padi. Gerakannya kaku tapi terarah. Kedua lengannya, yang dibuat dari kayu bercabang, terangkat perlahan, seolah-olah sedang meraih sesuatu. Ratno memutar kepala mencari akal. Mungkin itu hanya ilusi. Mungkin matanya bermain karena kelelahan. Tapi semakin ia mengamati, semakin jelas bahwa orang-orangan sawah itu bergerak layaknya manusia. Angin malam yang tadinya hanya mendesir lembut kini terdengar seperti gumaman, pelan, bergetar. Seperti suara banyak orang berbicara serempak, tapi dalam bahasa yang tak dimengerti. Ratno berdiri mematung. Gumaman itu berbisik di antara batang padi, melayang-layang rendah, menyelinap masuk ke dalam telinganya. Pulang. Jangan di sini. Bukan untukmu. Kata-kata itu terdengar samar, nyaris tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat kulit Ratno meremang. Obor di tengah dangau tiba-tiba berkedip-kedip. Lalu nyalanya mengecil seperti hendak padam. Di tengah gemetar, Ratno menyipitkan mata ke sekeliling. Ia melihat bayangan-bayangan lain. Lebih dari satu. Bukan hanya satu orang-orangan yang bergerak, tapi 3, 4, 5 sosok yang serupa. Semua mengenakan pakaian lusuh dari karung goni, kepala tempurung kelapa, dan semua bergerak perlahan ke arahnya. Setiap langkah mereka disertai suara kresek-kresek dari jerami dan tanah basah diinjak. Langkah-langkah itu tidak tergesa-gesa. Seolah-olah mereka tahu Ratno tidak punya tempat untuk lari. Dengan tangan gemetar, Ratno merogoh kantong jaketnya, mencari apapun yang bisa menjadi pelindung. Ia menemukan tasbih kecil yang selalu dibawa mendiang ayahnya. Menggenggam erat tasbih itu, ia mulai membaca doa dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya lirih, tercekat di tenggorokan. Namun semakin keras ia membaca, suara gumaman di antara padi menjadi semakin nyaring, seolah-olah menertawakannya. Orang-orangan sawah itu kini tinggal berjarak kurang dari 50 meter. Ratno sadar ia harus membuat keputusan. Tinggal di tempat ini, di dangau kecil yang sudah setengah roboh, berarti membiarkan dirinya dikelilingi. Tapi lari ke arah desa berarti harus menembus ladang. Melewati sosok-sosok aneh itu, keringat dingin mengalir di punggungnya.
Otaknya berpacu. Kaki-kakinya terasa berat. Orang-orangan sawah terdepan, yang pertama kali ia lihat bergerak, kini mengangkat satu lengannya tinggi-tinggi. Lalu, menunjuk ke arah Ratno. Gerakannya lambat, namun mengandung kekuatan mengerikan. Seketika, desiran padi berubah menjadi suara lolongan panjang yang terdengar tidak wajar, seperti gabungan lolongan anjing, raungan serigala, dan jeritan bayi. Ratno menjerit. Ia meraih tongkat kayu besar yang ia siapkan sebelumnya, mengangkatnya di atas kepala. Lalu dengan segenap tenaga, ia berlari menerobos sawah, menembus malam pekat, menuju jalan setapak desa. Di belakangnya, ia mendengar suara-suara berdecit dan suara langkah-langkah berat mengoyak padi. Orang-orangan sawah itu mengejarnya. Ratno berlari menembus ladang padi, napasnya memburu, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Suara lolongan aneh di belakangnya perlahan memudar, tergantikan oleh suara lain, suara gemerisik berat, seperti puluhan, bahkan ratusan makhluk besar mengoyak batang-batang padi. Ia berhenti sejenak, berdiri termengah-mengah di tengah jalur setapak kecil, berharap bisa melihat kemana harus berlari berikutnya. Namun apa yang ia lihat justru membekukan darahnya. Dari arah timur sawah, di balik gundukan padi yang mulai menguning, muncullah gerombolan babi hutan. Awalnya, hanya beberapa ekor, ukuran biasa, tubuh berbalut lumpur dan bulu kasar, moncong panjang mengendus-endus tanah. Ratno bersiap. Ia menggenggam erat tongkat kayunya, bertekad mengusir hewan-hewan itu sebelum mereka merusak ladangnya. Tapi kemudian, tanah di bawah kakinya bergetar. Suara gemeretak yang dalam terdengar dari arah yang sama. Dari kegelapan sawah, perlahan muncul seekor babi hutan raksasa. Tubuhnya sebesar sapi dewasa, jauh lebih besar dari babi hutan manapun yang pernah dilihat Ratno sepanjang hidupnya. Bulunya hitam legam, kasar seperti kawat, dengan bekas-bekas luka besar di tubuhnya, seolah pernah bertarung melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Yang paling menakutkan adalah matanya. Mata babi raksasa itu merah menyala, bukan seperti pantulan cahaya, tapi seperti ada bara api yang membara di dalamnya. Dari mulutnya, keluar asap tipis berbau amis dan anyir. Ratno terdiam membatu. Udara di sekitarnya mendadak menjadi berat, sulit dihirup. Suara jangkrik dan katak yang tadi memenuhi malam kini menghilang, digantikan oleh keheningan mencekam. Gerombolan babi kecil yang semula tampak liar kini menundukkan kepala mereka, seolah-olah menghormati makhluk raksasa itu. Tidak ada keraguan lagi di hati Ratno. Ini bukan babi biasa. Ini adalah rajanya babi hutan. Makhluk yang, menurut cerita orang-orang tua di desanya, adalah babi hutan yang sudah berubah menjadi makhluk jadi-jadian. Makhluk hasil kutukan, atau mungkin jelmaan jin jahat yang menyerupai hewan. Ingatan Ratno melayang ke masa kecilnya. Ia ingat betul dongeng yang sering diceritakan neneknya di malam-malam ketika listrik padam. Di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, keluar dari hutan dalam seekor babi hutan raksasa. Ia bukan hewan biasa. No, ia bisa memanggil ribuan babi lain, menghancurkan ladang, dan menghilang tanpa jejak. Barang siapa yang melihat matanya, jiwanya bisa tersesat, menjadi gila, atau tidak pernah pulang. Ratno dulu menertawakan cerita itu, menganggapnya hanya kisah untuk menakuti anak kecil. Tapi malam ini, cerita itu nyata di hadapannya. Rajanya babi itu berhenti di ujung jalur setapak, hanya belasan meter dari tempat Ratno berdiri. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Ratno. Tatapan itu bukan tatapan hewan biasa yang lapar atau takut. Tatapan itu penuh kesadaran. Seolah-olah makhluk itu tahu siapa Ratno, tahu mengapa ia di sana, dan tahu apa yang akan ia lakukan. Ratno merasa seolah-olah pikirannya mulai kabur. Tubuhnya bergetar hebat. Tangannya yang memegang tongkat terasa semakin berat. Sebuah suara berbisik di dalam kepalanya. Tunduk, berikan ladangmu. Pergi dan jangan kembali. Dengan sisa keberanian yang hampir habis, Ratno mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi. Ia menggertakkan giginya, berteriak sekencang-kencangnya untuk menakut-nakuti. Hei, pergi, ini sawahku.
Suara teriakannya menggema di tengah malam, namun terdengar lemah di hadapan makhluk itu. Rajanya babi tidak bergeming. Sebaliknya, makhluk itu mengentakkan kakinya ke tanah. Gerakan kecil, namun cukup membuat tanah di sekitarnya bergetar. Gerombolan babi di belakangnya menggeram pelan, menciptakan paduan suara mengerikan yang membuat Ratno hampir membuang tongkatnya dan lari. Ratno tahu, jika ia berdiri diam, makhluk-makhluk itu akan segera menyerbu. Ia harus membuat pilihan, menghadapi atau melarikan diri. Namun sebelum ia sempat memilih, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rajanya babi mengeluarkan suara parau, setengah raungan, setengah lolongan, yang menggema di seluruh sawah. Dan dari segala penjuru, suara-suara serupa membalas. Babi-babi lain, mungkin puluhan, mungkin ratusan, muncul dari balik padi yang tinggi. Mereka berlari menuju Ratno, membelah malam dengan suara gemuruh tanah diinjak-injak. Tanpa berpikir lebih lama, Ratno membalikkan badan dan berlari secepat-cepatnya. Tongkat kayunya terjatuh di tanah. Ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu. Keluar dari sini. Hidup. Di belakangnya, suara gemuruh semakin keras. Suara babi menggeram, tanah bergetar, batang padi patah dan bergoyang keras. Ratno melintasi petak-petak sawah, menabrak batang-batang padi, melukai tangan dan kakinya, namun tidak berani berhenti. Dalam kekacauan itu, samar-samar Ratno melihat pancaran lampu, pos ronda di pinggir desa. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, berlari ke arah cahaya itu seperti orang kerasukan. Kakinya seperti hendak copot, paru-parunya seperti terbakar. Namun suara babi-babi itu tetap mengejarnya, menggeram, berlari di belakangnya. Beberapa meter sebelum mencapai pos ronda, tanah di bawah kaki Ratno terasa amblas. Kakinya tersandung akar padi yang mencuat, dan tubuhnya terlempar ke depan. Sebelum tubuhnya menghantam tanah, dalam sekejap terakhir, ia melihat siluet pos ronda, dan beberapa warga desa yang berjaga, berlarian ke arahnya. Setelah itu, gelap. Ratno pingsan di atas tanah berlumpur, tubuhnya lemas, pikirannya kosong. Dan malam itu, suara gemuruh babi hutan perlahan menghilang bersama datangnya fajar. Ratno membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa berat, seolah setiap otot menolak untuk bergerak. Ia merasakan tanah basah dan bau lumpur menusuk hidung. Mencoba mengumpulkan kesadarannya, Ratno bangkit perlahan, menggigil dalam udara malam yang entah mengapa terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Saat matanya mulai fokus, jantungnya berdetak keras. Bukan pos ronda. Bukan jalan setapak menuju desa. Yang ada di sekelilingnya hanyalah hamparan padi yang tak berujung. Ratno berdiri di tengah lautan padi. Kemanapun ia memandang, hanya ada batang-batang padi menguning yang melambai perlahan ditiup angin. Tak ada batas, tak ada jalan, tak ada rumah, tak ada suara manusia. Hanya dirinya dan sawah. Bahkan langit di atasnya tampak aneh. Bulan menghilang, digantikan oleh kabut tipis berpendar yang menutupi bintang-bintang. Ratno menelan ludah. Ini bukan sawahku. Hatanya berkata begitu. Sesuatu di dalam dirinya tahu, ini bukan dunia nyata. Dengan tubuh gemetar, Ratno mulai berjalan. Ia memilih satu arah secara acak, berharap menemukan jalan setapak, pagar bambu, atau apapun yang bisa membawanya kembali. Langkah demi langkah ia tempuh, menembus padi yang terasa semakin tinggi, lebih tinggi dari biasanya, bahkan mulai menjulang di atas kepalanya. Tanah di bawah kakinya terasa lembek, seolah berjalan di lumpur. Beberapa kali ia hampir tersandung akar-akar yang merayap seperti ular. Pelan-pelan saja, no. Gumamnya menenangkan diri. Tapi semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasananya. Suara jangkrik dan katak yang tadi mengisi malam telah menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Awalnya, hanya suara desiran angin. Tapi lama-lama desiran itu berubah, menjadi suara-suara samar. Bisikan, tawa cekikikan, isakan tangis. Semuanya bercampur menjadi satu dalam angin, berputar di antara batang-batang padi,
membelai telinganya. Ratno berhenti melangkah. Keringat dingin membasahi dahinya. Punggungnya terasa menggigil. Telinganya menangkap suara yang lebih jelas di antara bisikan itu. Kau tersesat. Tidak ada jalan pulang. Tetaplah di sini. Ratno menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha mengusir suara-suara itu. Tapi semakin keras ia menutup telinga, semakin nyaring suara itu terdengar dari dalam kepalanya. Dalam sekejap, kabut tebal turun dari langit, menyelimuti seluruh sawah. Jarak pandang Ratno mengecil drastis. Ia hanya bisa melihat 1-2 meter di depannya. Batang-batang padi yang tadi terlihat ramah kini berubah menjadi sosok-sosok samar. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik setiap rumpun. Angin menderu lebih kencang. Dingin menusuk hingga ke tulang. Kabut yang turun bukan kabut biasa. Baunya amis, seperti darah dan tanah basah yang sudah lama membusuk. Setiap hembusan angin membawa serta bisikan yang lebih jelas, lebih mengancam. Di tengah kabut itu, Ratno mulai melihat bayangan. Sosok-sosok hitam berjalan perlahan di antara padi. Ada yang bertubuh kecil seperti anak-anak, ada yang tinggi besar, ada pula yang membungkuk seperti nenek renta. Mereka tidak berwajah. Atau mungkin, wajah mereka terlalu mengerikan untuk dilihat. Ratno berjalan mundur perlahan. Namun di belakangnya, sosok-sosok lain juga muncul, menghadangnya. Perlahan, mereka membentuk lingkaran, mengelilinginya dari segala arah. Padi di sekitarnya bergerak tidak wajar. Seperti tangan-tangan halus yang menggapai-gapai, meraba kulitnya, menarik ujung bajunya. Suara berisik dari batang padi berubah menjadi bisikan-bisikan lirih. Serahkan tubuhmu. Biar kami yang hidup. Kau tak dibutuhkan di dunia sana. Ratno hampir menangis. Lututnya terasa lemas. Kepalanya berputar. Kesadarannya terasa perlahan menghilang. Dengan kekuatan terakhir, Ratno berteriak sekeras-kerasnya. Tidak, Aa. Lalu ia berlari, bukan ke arah tertentu, hanya menembus kabut, menabrak padi, menginjak lumpur, menjauh dari sosok-sosok itu. Kabut berputar di sekelilingnya. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah tanah mencoba menariknya kembali. Nafasnya tersengal. Namun di kejauhan, Ratno melihat sesuatu, seberkas cahaya kecil. Cahaya kuning redup, seperti nyala lampu obor. Harapan membuncah di hatinya. Ia mengerahkan semua sisa tenaga, berlari menuju cahaya itu, mengabaikan rasa sakit, mengabaikan suara-suara yang terus membisik, mengabaikan bayangan-bayangan yang menggapai dari balik kabut. Semakin dekat ke cahaya itu, kabut perlahan menipis. Sosok-sosok hitam di sekitarnya menghilang satu persatu, seolah enggan mendekati sumber cahaya. Ratno berlari dan berlari, hingga akhirnya, ia menerobos lapisan terakhir kabut. Dan di hadapannya, terbentang pemandangan yang tak kalah mengerikan. Ratno masih berdiri terengah-engah, menatap cahaya kecil di kejauhan yang seolah menjadi harapannya satu-satunya. Namun, baru saja ia melangkahkan kaki, bumi di sekitarnya bergidik. Tanah di bawah kakinya bergerak, sedikit demi sedikit, seperti ria kecil di permukaan air. Awalnya Ratno mengira itu hanya efek dari kabut atau ilusi kelelahan. Tapi ketika tanah itu mulai bergetar lebih keras, ketika batang-batang padi di sekelilingnya bergetar liar tanpa ada angin, dan ketika ia mendengar suara kresek-kresek yang aneh dan cepat, ia tahu sesuatu yang lebih buruk akan datang. Dari sela-sela padi, makhluk-makhluk kecil bermunculan. Awalnya hanya 1-2. Tikus sawah, kecil, abu-abu, dengan mata hitam kecil yang berkilat dalam remang cahaya. Ratno menghela napas lega sejenak. Hanya tikus, pikirnya. Namun, seolah alam menertawakan ketenangannya. Dalam hitungan detik jumlah mereka meningkat drastis. Puluhan, ratusan, ribuan. Tikus-tikus itu keluar dari tanah, dari balik akar, dari lubang-lubang kecil yang mendadak terbuka sendiri di tanah sawah. Mereka berlarian, melompat, menggigit batang padi, menggali tanah, dan yang paling menyeramkan, mereka semua berlari ke arah Ratno.
Suara berisik langkah-langkah kecil itu berpadu menjadi satu, menjadi gemuruh, seperti suara badai mendekat. Bumi terasa bergetar di bawah kaki Ratno. Udara malam dipenuhi aroma amis dan bau tanah basah yang menyengat. Cahaya kecil yang tadinya tampak menenangkan kini tampak jauh, terlalu jauh, terhalang oleh lautan makhluk-makhluk kecil mengerikan itu. Ratno berdiri membeku, tubuhnya dingin, kakinya menolak bergerak. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Otaknya berteriak memerintah tubuh untuk berlari, tapi badannya tidak mau menurut. Tikus-tikus itu bukan tikus biasa. Beberapa di antaranya sebesar anak kucing. Bulu mereka berdiri, gigi mereka tampak memanjang, matanya memerah seolah dipenuhi amarah. Dan yang lebih mengerikan, di antara tikus-tikus biasa itu, ada beberapa yang berdiri di atas dua kaki, seperti manusia kecil. Mereka menggertakkan gigi, mencicit keras, seolah mengutuk Ratno. Seolah-olah mereka tahu siapa Ratno. Seolah-olah dia yang harus dihukum malam itu. Dengan refleks, Ratno meraih potongan kayu yang tadi terjatuh. Ia mengayunkannya membabi buta ke tanah, menghalau tikus-tikus yang mencoba mendekat. Kayu itu mengenai beberapa tikus, membuat mereka terpelanting, namun jumlah mereka terlalu banyak. Seperti ombak, mereka terus datang, menutupi tanah, mengelilinginya dari segala sisi. Ratno mundur, mengayunkan kayu ke kiri dan kanan, berusaha membuat lingkaran kosong di sekelilingnya. Tapi sia-sia. Tikus-tikus itu melompat, menggigit ujung celananya, memanjat sepatunya. Gigi-gigi kecil itu menggali ke dalam kulitnya, membuatnya mengerang kesakitan. Rasa sakit akhirnya menyadarkannya. Ratno menjerit dan berlari, menerobos lautan tikus. Ia menginjak beberapa di antaranya tanpa sengaja, mendengar suara berdecit keras dan rasa jijik membuncah dalam perutnya. Tanpa arah, tanpa tujuan, ia hanya ingin menjauh dari kengerian itu. Tapi kemanapun ia berlari, tikus-tikus itu mengikuti, mengejar seperti arus air hitam. Suara gemuruh langkah kaki kecil mereka mengiringi setiap detak jantung Ratno. Di tengah pelariannya, Ratno menyadari sesuatu yang lain. Sawah di sekitarnya mulai berubah. Batang-batang padi tampak membungkuk sendiri, seolah hidup, menghalangi jalannya. Kabut semakin tebal, menggulung di sekelilingnya seperti tirai tipis. Dan di antara kabut itu, ia mulai melihat bayangan lain. Bukan tikus, bukan padi, tapi sosok-sosok manusia. Tanpa wajah. Mereka berdiri diam di kejauhan, menonton pelariannya tanpa suara. Ratno berlari lebih cepat. Tubuhnya melawan rasa sakit dan ketakutan yang menguasai pikirannya. Dalam kekacauan itu, entah bagaimana, ia mulai melihat sesuatu yang nyata. Cahaya kuning. Suara kentongan dipukul bertalu-talu. Suara manusia berseru. Itu Ratno. Cepat, tolong dia. Beberapa warga desa yang sedang ronda malam melihatnya dari jauh. Mereka melambaikan tangan, berteriak-teriak, berusaha memanggilnya. Harapan menyala di dada Ratno. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju arah suara itu, menabrak apa saja yang menghalangi. Tikus-tikus di kakinya seperti menghilang, menjauh, atau mungkin tertahan di batas tertentu. Beberapa langkah sebelum mencapai pos ronda, dunia di sekelilingnya mulai berputar. Tubuhnya lemas, paru-parunya terasa kosong, matanya berkunang-kunang, langkah kakinya goyah. Dan akhirnya, dengan teriakan kecil yang nyaris tak terdengar, Ratno jatuh tersungkur di tanah. Pingsan. Sebelum kesadarannya sepenuhnya hilang, dalam detik-detik terakhir, ia melihat sekilas. Bayangan seekor babi hutan raksasa berdiri di tengah sawah yang berkabut. Matanya merah menyala, memperhatikannya dari kejauhan. Ratno berlari. Ia berlari seolah hidupnya dipertaruhkan. Memang benar adanya. Di belakangnya, gemuruh langkah-langkah kecil ribuan tikus masih menggema, menyusul seperti gelombang hitam yang tak bisa dihentikan. Tanah di bawah kakinya terus bergoyang, seolah bukan tanah biasa, melainkan perut makhluk raksasa yang sedang bergolak marah. Setiap kali ia menginjak tanah, rasanya lunak, seperti hendak menelan kakinya.
Dan lebih menakutkan lagi, setiap ia menoleh, di tengah kabut pekat dan hamparan padi yang bergoyang liar, ia melihat sosok itu. Rajanya babi hutan. Masih berdiri tegak. Mata merahnya berkilat dalam kegelapan, menatap Ratno yang berlari dengan pandangan penuh kuasa, seolah menjadi penguasa atas tanah ini. Kabut semakin tebal, menyesakkan dada. Ratno berusaha mencari jalur keluar, berbelok ke kanan, lalu ke kiri, namun semua terasa sia-sia. Dimanapun ia berlari, ia selalu kembali ke hamparan padi yang sama. Padi-padi itu terasa makin tinggi, menutupi wajahnya, mencakar kulitnya dengan daun-daun kasar mereka. Langkah Ratno mulai goyah. Napasnya berat. Dada terasa seperti diremas tangan besar. Telinganya hanya dipenuhi suara degup jantungnya sendiri dan desiran 1000 tikus di belakangnya. Sesekali ia mendengar suara lain. Tidak bisa keluar. Ini bukan duniamu lagi. Bisikan-bisikan itu muncul dan lenyap bersama kabut, membuat pikirannya semakin kabur. Dalam kepanikan, Ratno menyadari sesuatu. Ia tidak lagi berada di dunia biasa. Entah kapan, entah bagaimana, ia telah masuk ke dunia yang lain, dunia yang menyerupai sawah desanya, tapi tidak sepenuhnya sama. Di dunia ini, waktu tidak berjalan normal. Di dunia ini, hukum alam tak berlaku. Semua bergerak dalam ritme asing yang tidak bisa ia pahami. Tiba-tiba, dari sela-sela kabut, Ratno melihat sesuatu. Sebuah gerbang bambu kecil berdiri di kejauhan, diterangi cahaya redup kuning. Gerbang itu tampak rapuh, hampir tumbang, tapi di baliknya, Ratno bisa melihat jalan tanah, jalan setapak yang tampak lebih nyata daripada semua yang ada di sekitarnya. Itu bisa jadi satu-satunya jalan keluar. Atau mungkin itu hanya jebakan lain. Tapi Ratno tak punya pilihan. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia mengarahkan langkah ke sana. Namun, seolah-olah makhluk-makhluk di dunia ini tidak rela melepasnya begitu saja. Tikus-tikus di belakangnya menggila, mencicit keras, menggigit batang padi, membuat gemuruh makin keras. Di depannya, padi-padi bergerak seolah-olah hidup, menciptakan dinding hidup yang menghalangi jalannya. Ratno mengerang, menerobos, merobek daun-daun keras dengan tangan kosong. Tangan dan kakinya penuh goresan. Baju yang ia kenakan sudah compang-camping. Nafasnya semakin sesak. Tapi gerbang itu semakin dekat. Beberapa meter sebelum mencapai gerbang, Ratno mendadak berhenti. Di depan gerbang itu, berdiri satu sosok. Tinggi besar, berbulu hitam. Matanya merah membara. Rajanya babi hutan. Makhluk itu berdiri diam, tapi aura kekuasaan dan ancaman terpancar kuat. Ratno gemetar hebat. Makhluk itu tidak bergerak, hanya memandangi Ratno dengan sorot mata seolah berkata, "Lewati aku, kalau berani." Dalam benaknya yang kacau, Ratno sadar, ini mungkin kesempatan terakhirnya. Jika ia berhenti sekarang, ia akan selamanya terjebak di dunia ini, menjadi bagian dari ladang tanpa ujung, menjadi hantu yang dilupakan. Dengan gemetar, Ratno meraih batu besar dari tanah. Ia menggenggamnya erat, berteriak keras, dan berlari ke arah rajanya babi hutan. Makhluk itu hanya menatap, tidak bergerak. Saat Ratno hampir menabraknya, makhluk itu mengeluarkan suara menggelegar yang mengguncang tanah di bawah kaki. Ratno menerjang. Ia merasakan tubuhnya menghantam sesuatu, keras, dingin, tak terlukiskan. Sekilas, ia melihat dunia berputar. Langit, padi, kabut, semuanya berbaur menjadi satu. Dan saat tubuhnya menembus gerbang itu, semua suara, tikus, bisikan, lolongan, meheng. Ratno jatuh tersungkur di atas tanah keras. Udara malam yang dingin dan nyata memenuhi paru-parunya. Ia membuka mata, menatap ke atas, melihat langit penuh bintang dan bulan setengah. Suara kentongan dan teriakan warga desa terdengar sayup-sayup. Ia berhasil. Ia berhasil keluar. Tubuhnya lemas, punggungnya terasa remuk, napasnya berat. Tapi ia kembali ke dunia nyata. Sebelum kesadarannya benar-benar lenyap, Ratno sempat melirik ke arah jalan setapak dari mana ia datang.
Dan di sana, berdiri sosok terakhir yang ia lihat. Siluet seekor babi raksasa perlahan menghilang di telan kabut tipis. Seolah mengingatkan Ratno, ini bukan akhir. Kau telah melihat kami. Kau adalah bagian dari rahasia kami sekarang. Lalu semuanya menjadi gelap. Cahaya kuning dari lampu Petromax pos ronda tampak seperti lentera kecil dalam samudera kegelapan. Meski pandangan Ratno sudah berkunang-kunang. Meski tubuhnya terasa berat seolah tulangnya hendak patah. Ada satu hal yang terus memanggilnya. Cahaya itu. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Ratno menyeret kakinya yang lemah, menerobos padi yang mengoyak kulitnya, melompati gundukan tanah, mengabaikan rasa sakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal. Jantungnya berdetak kencang hingga telinganya berdengung. Di belakangnya, suara-suara mengerikan itu perlahan memudar. Tikus-tikus berhenti mengejar. Kabut mulai menipis. Suara gemuruh tanah bergoyang perlahan menghilang. Namun Ratno tak berani menoleh. Dia tahu sesuatu masih mengawasinya. Tolong, tolong. Ratno berusaha berteriak. Namun suaranya hanya keluar sebagai bisikan serak. Beberapa warga desa yang sedang berjaga di pos ronda mendengar suara itu. Pak Lurah, Pak Taryo, dan dua pemuda desa lainnya menoleh dengan raut wajah penuh keheranan. Dari balik bayang-bayang sawah, mereka melihat sosok Ratno muncul. Berlari sempoyongan, pakaiannya compang-camping, wajahnya penuh lumpur dan goresan darah kering. Mata Ratno liar, penuh ketakutan. Itu Ratno. Cepat bantu. Teriak Pak Taryo. Mereka berhamburan keluar, berlari menyambut Ratno yang hampir roboh. Saat hanya berjarak beberapa meter dari pos ronda, Ratno akhirnya tak kuat lagi. Kakinya goyah, tubuhnya ambruk ke tanah, dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi hitam pekat. Ia pingsan. Warga desa segera mengangkat tubuh Ratno ke dalam pos ronda. Mereka menyalakan lampu tambahan, membersihkan wajah dan tangannya dengan air, mencoba menyadarkannya. Pak Lurah membungkus tubuh Ratno dengan kain sarung agar hangat. Astagfirullah, tubuhnya dingin sekali. Gumam Pak Taryo sambil mengurut dada Ratno perlahan. Beberapa warga lain mulai bergunjing. Dari mana dia? Kenapa sampai kayak begini? Baru tadi sore dia pamit mau jaga sawah, kan? Namun tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Malam itu, mereka bergantian menjaganya, berharap Ratno segera sadar. Fajar menyingsing dengan lambat. Cahaya matahari pagi menembus kabut tipis yang masih menggantung di atas desa Pagerwangi. Di pos ronda, Ratno mulai menggeliat, mengerang pelan. Pak Lurah dan Pak Taryo yang masih berjaga segera mendekat. Ratno bangun, nak. Ratno membuka matanya perlahan. Pandangan pertamanya dipenuhi wajah-wajah cemas warga desa. Tubuhnya terasa sakit di semua sisi, tapi rasa syukur menguasai hatinya. Ia hidup. Setelah diberi minum dan diselimuti dengan baik, Ratno mulai bercerita. Dengan suara gemetar, ia menceritakan segala yang dialaminya. Tentang orang-orangan sawah yang bergerak. Tentang sosok babi hutan sebesar sapi dengan mata merah membara. Tentang lautan tikus yang mengejarnya tanpa henti. Tentang sawah tanpa ujung, kabut, dan gerbang aneh. Semua warga mendengarkan dalam keheningan. Tak ada yang menertawakan. Tak ada yang menyela. Karena semua orang di Pagerwangi percaya. Mereka tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan akal manusia. Pak Lurah menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat. Malam Jumat Kliwon memang malam di mana batas dunia kita dan dunia mereka mengabur. Nak, kau telah melihat apa yang seharusnya tak dilihat. Pak Taryo menambahkan. Syukurlah kau masih bisa kembali. Banyak yang tidak seberuntung itu. Beberapa sesepuh desa kemudian memutuskan untuk mengadakan ritual pembersihan di ladang Ratno. Mereka percaya bahwa Ratno, dengan ketidaksengajaannya, telah mengusik batas-batas yang seharusnya dihormati. Hari itu, warga desa bersama-sama membersihkan ladang Ratno. Mereka menaburkan air bunga 7 rupa, membakar dupa, dan membaca doa-doa sepanjang pematang sawah. Ratno hanya bisa duduk di pinggir sawah,
menatap ladangnya yang kini terlihat normal kembali. Namun terasa asing. Ia tahu, dalam hatinya yang paling dalam, bahwa ada sesuatu yang kini mengetahui keberadaannya. Sesuatu yang mungkin masih menunggunya. Malam itu, Ratno tidur di rumah dengan lampu menyala di semua sudut. Dan dalam tidurnya, ia mendengar kembali suara itu. Kami belum selesai. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.